warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Disalamatkan dengan NPM 2508101090. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dan input pada komputer. Nah, pada komputer sendiri terdapat dua jenis perangkat, yaitu perangkat output dan input. Nah, perbedaannya sendiri seperti apa sih? Yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input atau perangkat masukan yaitu merupakan perangkat yang bertugas untuk menerima informasi, atau artinya dia tersebut akan mengolah suatu informasi ataupun data yang nantinya digunakan untuk mengendalikan komputer. Nah, sedangkan perangkat output yaitu merupakan perangkat mengeluarkan. Nah, perangkat output sendiri akan menghasilkan hasil, yaitu output itu sendiri. Ya, intinya kalau perangkat output itu menghasilkan, kalau perangkat input itu memasukkan atau mengolah, seperti itu bisa dibilang. Nah, setelah tadi saya menjelaskan tentang apa itu perbedaan input dan output pada komputer, saya di sini akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait dengan pengertian input dan output komputer beserta contohnya. Nah, yang pertama itu yaitu input komputer. Input komputer dapat didefinisikan sebagai data atau perintah yang nantinya akan dimasukkan ke komputer. Nah, data atau perintah tersebut yang nantinya akan diproses oleh komputer itu sendiri, teman-teman. Nah, contohnya itu ada banyak. Yang pertama yaitu ada keyboard, terus ada mouse, dan ada USB, mikrofon, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Nah, di sini aku akan ambil contoh beberapa saja dan akan menjelaskan satu persatu secara detail. Nah, yang pertama yaitu ada mouse, teman-teman. Sebentar saya ambilkan. Nah, ini merupakan salah satu contoh perangkat komputer yang berjenis input yang dinamakan mouse, teman-teman. Nah, mouse sendiri berguna untuk menggerakkan kursor pada komputer, yang dimana biasanya kan kecil tuh, pakai kalau defaultnya PC itu kan PC defaultnya laptop. Nah, kalau lebih enak mobilitasnya mending pakai ini, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ada yang namanya keyboard. Nah, keyboard sendiri merupakan salah satu perangkat input dalam komputer yang tugasnya sebagai memasukkan teks ataupun angka maupun simbol dalam komputer. Nah, contohnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perangkat input dalam komputer, yaitu tadi yang tujuannya untuk memasukkan angka maupun teks, ya teman-teman, untuk mengetik itu. Nah, yang ketiga yaitu ada yang namanya USB atau ini, teman-teman, atau flash disk lah bisa dibilang, ya kan. Flash disk bukan USB. Nah, flash disk di sini bertugas untuk menyimpan data-data atau file dalam, ya di sini intinya untuk menyimpan data-data atau file maupun video. Nah, yang keempat yaitu ada yang namanya itu joystick, teman-teman. Karena saya nggak punya joystick, mungkin saya bakal tampilin gambarnya di sini. Nah, joystick di sini berfungsi untuk sebagai pengendali dalam bermain game ataupun penggerak lah, istilahnya sebagai analog ya, atau kursor dalam bermain game, entah itu game bola ataupun game tembak-tembakan untuk menggerakkan itu. Nah, yang kedua yaitu perangkat output. Nah, apa sih perangkat output tersebut dan juga apa saja sih contoh-contohnya? Nah, perangkat output sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi
dari komputer kepada penggunanya. Dalam artinya perangkat output ini nanti akan menghasilkan sesuatu hasil yang digunakan untuk penggunanya. Nah, contohnya apa aja? Banyak contohnya seperti VGA, lalu monitor, terus ada proyektor, yang keempat ada speaker, printer, terus dan lain-lain lah, masih banyak lagi contohnya. Nah, aku mungkin ambil beberapa contoh aja di sini. Yang pertama yaitu ini dia. Apa ini guys? Ya, benar, speaker. Nah, speaker di sini berguna untuk membesarkan volume atau suara dari komputer tersebut. Nah, jadi digunakan untuk memperkeras volume dari komputer yang nantinya akan menunjang komputer itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada printer. Gambarnya di sini. Nah, printer di sini bertujuan atau bertugas untuk mencetak suatu file dalam bentuk bukti fisik seperti ini, teman-teman. Nah, yang ketiga ada yang namanya yaitu monitor. Nah, apa sih monitor itu, teman-teman? Monitor itu bisa disebut sebagai layar ya, atau gampangannya monitor tersebut berfungsi untuk berkaitan menampilkan hal-hal yang berbau visual seperti warna dan juga grafis, teman-teman. Nah, yang terakhir ada yang namanya proyektor. Hampir mirip dengan monitor, cuman bedanya di sini kalau proyektor itu menampilkan cahaya yang nantinya juga berupa visual. Contohnya itu kayak layar lebar itu, teman-teman, biasanya ada di kelas-kelas digunakan untuk presentasi seperti itu. Nah, sekian materi input ataupun output dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.